Ada orang tadi kiai, kati gula. Atau ada orang tadi tukang becak kati kita tangga. Ini kan semuanya di mata Allah sama. Tidak ada yang lebih mulia. Yang lebih mulia di mata Allah itu yang lebih takwa. Tapi rahasia sufi begini. Seorang pun akan menjadi sangat bertakwa kalau Allah menghendaki dia bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, hari ini saya kembali ke dalamnya Kiai Haji Bustami jauh hari di Pondok Pesantren Darul Hikmah Langkap. Kalau sebelumnya kita berbicara terkait dengan urusan tarikh atau sejarah dari Pondok Pesantren ini, kali ini karena beliau salah satu dari mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, ini saya mengajak bicara terkait dengan apa pentingnya bertasawuf dan lain sebagainya dikaitkan dengan perkembangan zaman hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pak Kiai, ngerepotin terus nih. Oh, punten. Terus. Alhamdulillah nikah menggembirakan karena kita bisa sharing. Kiai, saya memberanikan diri untuk mengajak Kiai berbicara masalah ini karena saya berhusnudzon bahwa ini salah satu tugas dari Kiai, di samping menjadi pengasuh pesantren yang penyebar agama, penyebar Islam, dan juga menjadi salah satu mursyid thariqah dan dalam pemahaman yang lain adalah dunia sufi. Dunia sufi. Apakah ini menjadi sebuah hal yang memang urgen hari ini atau bagaimana, atau memang sejak dulu memang urgennya sehingga perjalanan waktu dan peradaban ini harus terarah dan tidak akal-akalan dan brutal bagi. Menurut ajunan katina apa sebetulnya bertasawuf itu penting apa punten bagi? Jadi kalau bicara tasawuf itu sepertinya kita memang membicarakan lautan yang sangat luas. Karena kalau dibandingkan hanya dengan syariat ini hanya kulitnya saja, kulitnya agama kalau menurut saya. Inti dari agama itu sendiri ini ada di dalam tasawuf. Jadi tasawuf itu sangat-sangat penting menurut Tengkulah. Karena pentingnya tasawuf itu adalah tujuan akhir dari syariat itu sendiri adalah tasawuf ini. Walaupun terkadang kita tidak menyadari akan hal itu. Dulu di saat Tengkulah masih bersyariat saja, Tengkulah ini kan asalnya kan bukan penganut torekot. Abah Tengkulah penganut torekot sudah lama karena Abah Tengkulah kento muridnya kayak Musta'in Romli yang memang terkenal dengan torekotnya. Tapi Abah Kula ini kan memaksa kepada Tengkulah. Jadi Abah Tengkulah kadinto maksa Allah cong ayo bertasawuf agar agamamu itu sempurna. Hede mau lo tasawuf agama hede jadi ke orang sempurna. Jadi gula ada budak abah aduh bah gula neka malas awir itu tok bah. Orang ahli tasawuf pintu kutu istiqomah ngolatin mursyid torekot seluar biasa. Kula kilo de pada pangkatnya kak. Jadi panjang dia pangeran sanan toa kita. Jadi ayo aku rubingko norongko bingko pekenal bi guru mursyid. Akhirnya gula ya terakhir dak guru. Lah pemonduk nang gak bisa. Pemonduk sekejap bolain ke yajak salat malam, yajak ngadep ke pangeran, yajak bertasawuf pula. Siang apa sah malam awirid, siang apa sah malam awirid. Sampai akhirnya hatinya terbuka, lakar lebih nyaman. Dia penenang abe cara memandang dunia, terutama memahami agama. Mereka tidak sepotong-sepotong lagi. Nah, kelestarian ini kan peleman dari guru. Mereka ki mangkat boleh, kengeng senapa bulan mentuk boleh dan gula untuk mengena sampai akhirnya guru kadinto abaiat mursyid dan gula. Manabi boleh. Yang abaiat mursyid ajunan gitu poduka di Kiai Pasir gitu. Asmana Ki Ahmad Ali Bahardin. Dari Pasuruan. Kadinto
asmana pesantren At-Taqwa. At-Taqwa. Nah, Kak Dinto kurutan kula nika lakar menurut ceretan abah dan kula. Lakar khosok mulai ki ngodeh. Memang husuk mulai dari muda ketika mondok, kalau sholat itu mulai jam 8 malam sampai jam 12 malam belum berhenti yang sholat. Padahal waktu itu abah dan kula ginto meronda pondok, mangkat ronda beliau sholat, pulang ronda tetap sholat. Sampai nang Pasuruan Kak Dinto, karena beliau murid kesayangannya Mbah Hamid Pasuruan, Kak Dinto terkenal sebagai penggantinya Mbah Hamid di sana, kewaliannya. Sanat Torikon Ajunan ke Kiai Ahmad Ali Bahrudin, kemudian ke Cukir, ke Jombang, Ki Adlan Ali. Jadi baiat mursyidnya Ki Ahmad Ali Bahrudin ini kepada Ki Adlan Ali. Ki Adlan Ali kepada Ki Robli. Nah, kemudian dia dari kurutan kula ini juga baiat mursyid juga kepada Ki Ahmad Mutahar Meranggen. Jadi ada dua jalur. Ki Ahmad Mutahar Meranggen, kaum Ia Musleh Meranggen, dan niki terus sama-sama Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Niki. Pemirsa, mohon maaf saya tadi belum sempat pamit. Saya pakai kacamata karena memang kebetulan sakit tengal. Karena takut menular. Pak Kiai, tentang pentingnya bertasawuf sudah dijelaskan Pak Kiai ini secara keberagaman dan keumudian kita. Kalau Pak Kiai melihat dari kacamata ke nalar ketasawufan kan sering tidak gatuk dengan urusan akal dan nakliyah dan macamnya, karena pembicaraan yang sering keluar dari sufiyin gitu ya, sufiyun dianggap bahkan ditentang, bahkan dianggap syirik sebagian dari kelompok-kelompok yang lain yang memang hanya sekedar mencukupkan diri terhadap syariah dan macamnya. Pak Kiai melihat perkembangan hari ini sebetulnya mungkin salah satu dari kenapa peradaban ini masih dirasakan makin brutal dan macamnya. Jangan-jangan memang karena banyak orang yang tidak bertasawuf. Jadi begini, jadi kalau kita bicara tentang ketidakgaduhan tadi, seakan-akan tingkah pola atau pemahaman orang tasawuf itu tidak cocok dengan syariat, itu sebenarnya bukan tidak cocok. Tapi terkadang nalar syariat ini tidak nyampe kepada nalar tasawuf. Jadi karena Tengku memang pernah merasakan keduanya, dalam artian bersyariat engki, mendalami kitab kuning engki, dan semua syariat dari hilafiyah dan masalah-masalah akidah semuanya lestari mendalami. Kita tasawuf juga berguru dan mengaji kepada seorang sufi. Kak Dinto sudah pernah mengalami. Akhirnya Tengkula memang menemukan semacam hubungan rasionalisme antara rasionalisme tasawuf dengan rasionalisme syariat itu sebenarnya tidak bertentangan. Tapi tingkat kedalamannya beda. Ibaratkan ndak nikah. Ada anak SD belajar tentang hukum ilmu pengetahuan alam. Di sana menjelaskan tentang hukum pengetahuan alam dasar. Tapi di satu sisi ada anak SMA yang belajar hukum ilmu pengetahuan alam juga, tapi tingkatnya lebih tinggi. Akhirnya terkadang anak-anak SD ini yang melihat anak SMA yang belajar biologi membedah kata. Anak-anak SD ini terkadang apa itu? Buat apa membedah kata itu? Itu tidak ada gunanya itu. Sudah menjijikkan, ini kan pandangannya anak SD. Tapi pandangannya anak yang SMA, saya ingin belajar ilmu anatomi binatang. Tentang badan binatang yang ini kata ternyata bernafasnya di sini, terus itu dibedah, ingin diketahui. Oh, besok kalau diperlukan mungkin jadi dokter hewan atau semacamnya, bisa digunakan. Jadi istilahnya ya, bukan irasional tapi unrasional ya. Jadi belum tersambung itu sebagian. Bukan la yatasawwur aqluh. Apa ya namanya kalau dalam istilah bidaya itu apa? Jadi kita saja yang nggak nyampe. Kita saja yang tidak nyampe. Bukan sesuatu yang tidak rasional. Ini sesuatunya yang rasional. Tapi bagi orang-orang yang sudah nyampe merasionalisasi, apalagi yang mengalami, ini bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi apa ya istilahnya? Dunia dzuk ya. Dunia jadi rasa. Begini, sama seperti orang naik gunung. Orang-orang bersyariat itu kan naik sebagian gunung.
Ini yang dia melihat hanya pemandangan sekitar lereng gunung. Tapi kalau sudah naik lagi ke atas, pemandangannya semakin luas. Akhirnya kelihatan kota-kota di seberang sana, lautan di seberang sana, dan nanti kalau sudah naik lagi ke atas tuh akan melihat di puncak dunia, dia akan melihat seluruh dunia. Ini kan gambaran logika orang tasawuf seperti itu. Jadi kendati ada orang ahli tasawuf dicaci maki oleh orang yang syariat saja, orang ahli tasawuf tidak pernah marah. Diam dah kan. Diam Tidak aja, pernah marah karena dia tahu bahwasanya ini mencaci karena dia tidak tahu. Ketika tahu, maka semakin bijaklah seseorang itu. Oke, bisa dikatakan, saya simpul, sedikit saya simpul, dikoreksi kalau tidak. Maka tidak salah ketika orang-orang yang masih dalam syariat itu kebiasaannya dan kesenangannya itu bermujadalah. Tapi kalau orang-orang sudah masuk ke sini, nggak senang dengan mujadalah, bukan jidal Pak Kiai ya. Tidak mau berdebat karena sudah merasakan sesuatu yang beda dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang hanya mencukupkan diri dengan di tingkat syariat gitu Pak Kiai. Tingkat syariat saja. Gitu pemirsa. Ini dunia tasawuf. Saya mendengarkan langsung dari yang menjalaninya. Mudah-mudahan saya nanti ikut menjalani Pak Kiai. Amin. Memang Pak Kiai, banyak orang yang justru hari ini itu menyaksikan meskipun tidak masuk dalam ilmu tasawuf, tapi menyaksikan secara akal. Hari ini itu setiap tahun tuh sarjana beribu bahkan berjuta-juta di Indonesia dibanding dengan sebelum kemerdekaan dulu dan macamnya. Di sekitar kita di desa-desa juga demikian Pak Kiai. Kalau dulu hanya bahkan tidak ada yang sekolah dulu. Tapi moralitas dan tertib sosial itu ada. Ketawaduan, akhlak antar teman, antar tetangga macam itu terjaga banget Pak Kiai. Bahkan kalau cerita dari para sepuh dulu itu ada satu orang yang sempat ngasih rokok datang Jebah itu yang mesen kepada anak cucunya, bang cakalang caandian masalah bi anang roya aroh perhatian dan kok teman ngontali rokok kan kok. Sampai segitunya dulu Pak Kiai. Kalau ini kan bukan ilmu akal kayaknya. Hari ini itu ada penyangsian. Banyak orang pintar hari ini. Banyak profesor, doktor hari ini. Tapi justru akhlak dan moral itu justru semakin brutal. Ini gimana penjelasannya Pak Kiai? Jadi ini begini. Ketika akal menguasai, ini pemahaman saya setelah bertasawuf seperti ini. Ketika akal menguasai, terkadang kita itu buta kepada sesuatu yang non akal. Seperti masalah adab tadi. Terkadang orang yang pintar, yang sekolah logika, seperti sarjana-sarjana apa itu, mereka waktu sekolah itu ditanami oleh semacam paham yang ini kebarat-baratan. Artinya, sesuatu itu harus menguntungkan. Sehingga logika mereka kemudian menguntungkan atau tidak, materialisme karena memang alirannya ini. Akan tetapi orang-orang yang memahami tasawuf ya, atau tidak memahami sama sekali, akan tetapi karena dia hidup di tempat yang sama-sama sederhana dan masih asli dalam konteks manusia yang mengenali manusia, bukan manusia yang mengenali pakaian atau aksesoris manusia, tapi akhirnya muncullah perilaku-perilaku yang suci seperti tadi itu, menghargai orang lain, kemudian membalas jasa dengan baik, kemudian juga memuliakan yang lebih tua, menyayangi lebih muda, dengan tanpa tendensi saya dapat apa, saya dapat apa. Ini kelebihannya orang-orang yang polos. Apalagi yang bertasawuf. Kalau bertasawuf itu pandangannya sudah begini. Semua ini diciptakan Allah. Baik itu manusia atau bukan manusia. Baik itu sesama muslim atau tidak muslim pun, semuanya itu adalah makhluk Allah. Ini sama seperti pandangannya Gus Dur kan begitu. Sehingga kita berperilaku baik kepada orang-orang ini meskipun tidak seagama, meskipun umpamanya beda aliran. Ini adalah sesuatu yang baik.
Kenapa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin, mengajarkan kebaikan kepada siapapun kita harus baik, kecuali kalau kita diserang atau kita itu ingin dimusnahkan, itu kita wajib membela diri. Seandainya ini dipasang, artinya dalam konteks kehidupan sosial, kehidupan beragama. Negara kita ini sekarang kan sedang rusak-rusaknya kalau masalah itu. Di sana Islam sama Islamnya bertengkar, Kristen sama Kristennya bertentangan, Buddha sama ini, walaupun tidak terlalu banyak kalau di Indonesia, Hindu ya tidak, tapi konflik-konflik itu banyak terjadi. Apalagi yang sekarang ketika politik berterlibat ini cebong kampret lagi. Cebong kampret ini sudah semakin banyak. Ini karena memang mereka tidak memahami tasawuf. Seandainya tasawuf itu menjadi pola pikir atau gaya hidup, insya Allah tentram dan damai. Karena cara memandangnya itu kalau tasawuf, semua itu makhluk Allah dan ya harus diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan, karena kita juga makhluk Allah juga. Nah, ini harus diperhatikan betul katanya orang ahli tasawuf. Jangan makanya orang tasawuf tidak pernah bermujadalah. Kalau begini Pak, sudah diam saja. Pak Kiai, ini dikoreksi lagi. Karena kalau saya dalam konteks ini saya harus berhati-hati betul. Kalau dalam berbicara bab lain, saya biasanya sering nyol-nyol Pak Kiai. Dalam konteks ini saya betul-betul berhati-hati. Salah satu dari kenakalan pikiran saya Pak Kiai. Dari penjelasan Pak Kiai itu munasib enggak ketika saya simpulkan bahwa ini sebetulnya ciri-ciri orang yang bertuhan, yang berketuhanan yang Maha Esa. Meminjam bahasanya Pak Kiai, bertasawuf. Berketuhanan. Kenapa orang Kristen penuh dengan mujadalah, perdebatan antar kelompok dalam temannya? Karena antar Islam juga demikian. Karena rasa kebertuhanannya itu tidak istighraq dalam istilahnya. Tidak terinternalisasi, tidak terinternalisasi secara, tidak menyerap. Tidak menyerap secara utuh, sehingga keberlangsungan keberagamaan, kebernegaraan dan keberbangsaan ini justru diisi oleh kebencian, persaingan dalam macamnya, dan saling hujat dalam macamnya. Ini ternyata masalahnya Pak Kiai, menurut Pak Kiai. Ya betul. Jadi ini begini, ketika tasawuf itu tidak diamalkan dengan baik, maka nafsu yang akan menguasai jiwa. Ini memang sudah menjadi hukum alam. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan manusia. Jadi kalau orang lain tasawuf itu kebanyakan berbicara tentang filsafat. Jadi ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia, Allah Ta'ala mengikutkan nafsu di dalamnya. Nafsu inilah yang kemudian nanti membuat manusia bisa bertahan hidup, mau makan, mau minum, mau berkembang biak dan sebagainya. Tapi di satu sisi, nafsu ini juga bisa mengajak manusia menuju kehancuran dengan cara seperti tadi, perpecahan, peperangan, kekuasaan dan lain sebagainya. Tasawuf ini hadir, ini adalah memang untuk melemahkan nafsu ini. Karena dengan tasawuf orang itu mengenal Tuhannya. Dan dulu nafsu itu memang seperti itu. Waktu ditanya itu dengan Allah Ta'ala kan, alastu birabbikum, kan begitu. Nafsu itu tidak mau menjawab dulu, tidak mau mengakui. Baru setelah terakhir, akhirnya mengakui. Memang tasawuf ini tujuannya adalah agar nafsu itu mengakui kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dan ikut kepada ajaran yang diajarkan dengan tanpa tendensi duniawi sama sekali. Jadi begini, pertentangan, perpecahan, umpamanya aliran Wahabi dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bertentangan karena aliran Wahabi selalu menganggap dirinya paling benar. Ini sebenarnya nafsu ini. Jadi orang yang tidak sama dengannya salah, orang yang tidak sama dengannya bid'ah, orang yang tidak sama dengannya syirik, orang yang tidak sama ini halal darahnya. Ini berarti nafsu menguasai. Karena dia istilahnya itu mengambil peran Tuhan untuk menjustifikasi salah, untuk menjustifikasi bid'ah, menjustifikasi syirik. Dia menghukumi dengan hukum Tuhan padahal dirinya tidak berhak menghukumi itu. Karena syirik, bid'ah atau tidaknya itu Allah yang berhak menghukumi. Nah, masalahnya ketika antar golongan menganggap yang lain salah, yang lain bid'ah, yang syirik, akhirnya yang muncul itu adalah perpecahan, yang muncul adalah pertentangan. Dan inilah kenapa
orang-orang Wahabi itu kemudian senang dengan yang sesuatu yang seperti itu karena mereka tidak bertasawuf. Iya, iya. Beda dengan orang Ahlussunnah wal Jamaah yang memegang tasawufnya Imam Ghazali, yang memegang tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi, atau dengan aliran-aliran tasawuf yang lain yang al-mutadawalatu bainana, mereka meskipun berbeda pandangan, berbeda pendapat dengan kelompok lain, mereka tidak serta-merta menganggap dirinya paling benar dan tidak serta-merta menganggap orang lain salah. Ya, ya. Kenapa? Karena inti dari tasawuf itu adalah mengembalikan segalanya kepada Allah. Jadi kalau sudah dalam tasawufnya, malah dirinya sendiri tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Karena dirinya ya hanya perwujudan dari kehendak Allah juga. Tingkat kesadaran semacam itu sebetulnya yang ingin dicapai oleh para salikin ya, para yang ingin bertasawuf. Lah, hari ini yang kita saksikan dalam macamnya, kenapa kita terjebak dengan saya yang paling benar dalam macamnya? Dalam konteks bertasawuf, kita bagaimana mengembalikan pikiran, perasaan dalam macamnya, dikembalikan kepada yang sebenarnya. Kalau yang kemarin saya ketemu di sini dengan Kiai, saya sempat dengar ayat yang disampaikan Pak Kiai, ilal ya'budun itu Pak Kiai. Apa itu Pak Kiai? Wa ma khalaqtu Pak Kiai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kehambaan itu sebetulnya yang ingin diutuhkan bagi Kiai. Betul itu. Bahasa sederhananya pemirsa. Sehingga kalau kehambaan ini justru terkoreksi dengan saya yang paling benar dalam macamnya, bisa saja itu terjebak dengan perilakunya iblis. Perilakunya iblis. Dan memang iblis seperti itu. Merasa lebih bagi jika kita bicara tentang makrifat, maka yang paling bermakrifat itu iblis. Gitu. Karena iblis itu adalah malaikat Allah yang paling hebat, kepalanya malaikat yang nama aslinya Azazil. Iblis itu diciptakan dari api, sedangkan malaikat yang lain diciptakan dari cahayanya api itu, termasuk Jibril, Mikail itu hanya anak buahnya. Tapi ya kembali ke tadi itu, ketika iblis merasa dirinya paling benar, paling mulia, iblis itu kemudian tidak mau sujud kepada Adam, walaupun yang memerintahkan itu Allah. Akibatnya iblis pun dikutuk. Karena merasa paling benar, merasa paling mulia. Padahal semuanya itu Allah semua yang menentukan. Iblis mulia karena Allah. Iblis dikutuk juga karena Allah. Adam dimuliakan karena Allah memuliakannya. Adam juga diturunkan dari surga ke bumi karena Allah menghendakinya. Ini inti tasawuf itu. Pak Kiai, jadi kita memang harus hati-hati di sini Pak Kiai ya. Meskipun kita pakai dalil, pakai hadis, pakai Al-Qur'an dan macamnya, kalau salah dalam menyerap dan merasakan, menyadari tentang persoalan itu, bisa saja kita terjebak dengan apa yang pernah dilakukan oleh iblis tadi itu. Ana khairum minhum Pak Kiai ya. Jadi ini kan masalah seperti di sholat ya. Kenapa kita itu sholat itu pada setiap rokaat itu harus baca Fatihah? Karena inti dari ibadah termasuk tasawuf itu ada di Al-Fatihah. Jadi iblis seperti tadi, iblis mulia karena dengan Allah dimuliakan. Juga iblis kemudian rendah, dihinakan karena Allah menghinakan. Oleh karena itu orang yang alim pun, orang yang bisa baca kitab, orang yang profesor, doktor, orang selama tidak diberi hidayah Allah. Makanya di surat Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Itu diserapi betul. Ya Allah, tunjukkanlah saya kepada jalan yang lurus. Artinya, kehidupan kita manusia ini sebenarnya semuanya dikontrol Allah Subhanahu wa taala semua. Semua usaha kita juga dikontrol. Makanya kita itu hanya minta petunjuk agar selalu berada di jalannya yang benar. Ini inti tasawuf ini. Nah, kalau orang merasa diri, wah saya ini lebih mulia, saya ini keturunannya Sunan ini, saya ini keturunannya Raja ini, saya ini anaknya Presiden ini, saya ini anaknya Bupati ini. Itu semua nafsu itu semua. Berarti itu tanda-tanda bahwa orang itu sudah mulai mengikuti apa yang ajaran iblis tadi. Ya, iya, secara samar. Memang iblis di hatinya itu sudah ya yang cabangnya ke hawa nafsu tadi. Itu menerima antenya iblis sehingga dia merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling sunnah, merasa dirinya paling pokoknya paling keretuh. Itu semua ke orang-orang sufi tidak diterima orang yang seperti itu. Sebelum saya pakai,
iblis itu sebetulnya bukan tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu satu, sangat bukan tidak percaya. Iblis itu paling makrifat. Paling makrifat. Ya. Tapi yang menjadi persoalan inti, kenapa iblis itu dikutuk dan menjadi apa namanya makhluk paling jelek ya adalah karena karena sombong bagi ya. Karena sombong dan merasa lebih baik anak khairum minhumnya itu. Gini, tapi ada rahasianya itu. Gimana bagi? Memang Allah Ta'ala berkehendak menjadikan iblis sebagai contoh. Ya. Sehingga iblis kemudian punya kesombongan. Ya. Siapapun di dunia mengetahui sesuatu itu karena Allah menghendakinya. Makanya malaikat itu kemudian dalam Al-Quran juga menyatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi umpamanya beda orang tadi kiai kati kula atau beda orang tadi tukang becak kati tetangga. Ini kan semuanya di mata Allah sama. Tidak ada yang lebih mulia. Yang lebih mulia di mata Allah itu yang lebih takwa. Tapi rahasia sufi begini. Seorang pun akan menjadi sangat bertakwa kalau Allah menghendaki dia bertakwa. Mayyasha. Oke. Sehingga saja yang kita peroleh. Baik kita yang jadi kiai, ada yang jadi ini. Semuanya itu pemberian. Pemberian, murni pemberian Allah. Bukan karena usahanya sendiri. Dan ini inti dari sufia ini. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita itu hanya apa istilahnya ya, ingin Allah Ta'ala itu menjadikan kita adalah bagian dari makhluk yang diridhoinya. Itu intinya. Jadi intinya menjadi ridho Allah bagi ya. Jadi ya, itu intinya pada yahdi mayasya udil mayasya itu harus diyakini. Harus diyakini betul. Karena memang seperti itu hakikatnya. Oke. Bagi saya belum selesai untuk menjadi ikhtitam dari bagi tentang masalah pentingnya bertasawuf. Silakan bagi disampaikan karena memang banyak yang tergelincir semacam ini, apalagi hari ini itu kita mengisi dalam peradaban dan kemerdekaan ketika bicara masalah Indonesia. Kita tuh banyak yang justru memang selesai ke urusan akal bagi dan apa yang justru saling bermain logika, berperang logika dan sama sekali kering dari urusan taklid kepada yang maha kuasa itu kan. Silakan bagi. Jadi begini ceritanya kalau saya memahami tentang kehidupan ini. Jadi syariat itu hanya kulit. Sedangkan isi ini adalah tasawuf tadi dan pola pikir manusia bagaimana dia menyadari dirinya sendiri. Orang yang hanya berlogika itu hidupnya tidak akan bahagia. Karena kebahagiaan yang dia cari itu ada di hati. Ilmunya hati itu adalah tasawuf itu. Dengan tasawuf kita tahu tujuan utama. Tujuan utama manusia adalah untuk menyembah kepada Allah. Tujuan utama manusia itu berbakti kepada Allah. Semua yang selain itu hanyalah pernak-pernik yang dengan Allah Ta'ala hanya disuruh jangan lupakan. Walatan sanasi baka minat dunya. Kalau memahami ini, apapun yang kita punya, siapapun kita, derajat di mana kita ada atau apapun semuanya itu hanya pemberian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, insya Allah kalau ini kita pahami dengan betul, kita tidak akan mudah berkonfrontasi dengan orang lain. Tidak akan mudah bermujadalah dengan orang lain. Tahu kebenaran akhirnya Allah yang menghukumi. Anda menghukumi ini salah, Anda menghukumi itu benar, belum tentu itu betul-betul benar, belum tentu itu betul-betul salah. Hanya Allah yang berhak menentukan ini benar, ini salah. Semua orang itu hanya berusaha mencari kebenaran atau yang paling mendekati kepada kebenaran. Oleh karena itu tidak ada yang berhak menjustifikasi ini benar, ini salah secara mutlak. Tapi kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin inilah sebagian dari pemahaman tasawuf. Kalau bicara dengan level tasawuf yang lebih tinggi, ini nantinya akan masuk ke ranah yang mungkin tidak bisa dinalar lagi, hanya butuh petunjuk. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Kiai. Pemirsa, ini salah satu keinginan saya sebelumnya untuk mencari-cari kemana-mana untuk di channel ini berbicara terkait masalah ini, dan alhamdulillah beliau berkenan ya setelah saya minta untuk menyampaikan masalah tasawuf. Dan mudah-mudahan tidak hanya masalah ini terkait dengan urusan pertasawufan dan macamnya, mudah-mudahan nanti selanjutnya beliau juga berkenan untuk bagaimana memperdalam lagi terkait masalahnya agar kita lebih masuk, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah siraman dan sebuah wacana yang mampu untuk menyadarkan kita kebertuhanan kita dan kehambaan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita, dalam ucapan kita, dalam fi'liyah kita dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.